Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang zikir dan sholat dalam kehidupan. Sebelumnya, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan ilmu sehingga kita bisa menerima ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, perkenalan terlebih dahulu. Untuk nama saya Muhammad Arif, bisa dipanggil Pak Arif, begitu ya. Kemudian alamat saya Gaten RT 5 RW 1 Dibal Ngemplak Boyolali. Kemudian Pak Arif mengajar di SMP Negeri 19 Surakarta. Hobi Pak Arif adalah menikmati senja. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada bab ini adalah yang pertama, menjelaskan hakikat sholat dan zikir dan menghubungkannya dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, mencontohkan dan menerapkan perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sekolah. Makna sholat. Anak-anak tentunya sudah pernah melaksanakan sholat kan? Sholat yang sehari semalam itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu ada maknanya anak-anak. Yang akan kita bahas di sini adalah ada dua makna saja. Yang pertama adalah makna sholat itu doa. Anak-anak, secara bahasa, sholat itu bisa diartikan sebagai doa. Doa meminta kebaikan. Kemudian menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Kalian tentunya sudah tahu mengapa sholat itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Anak-anak, jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga sholat kita, dengan kita tertib untuk sholat setiap hari, setiap waktunya, maka kita akan mendapatkan hati yang tentram. Sholat mendorong kita untuk berpikir secara bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Jadi anak-anak, untuk makna sholat yang pertama adalah sebuah doa. Doa dari seorang hamba kepada Allah. Doa dari hamba yang penuh dosa. Anak-anak, kita itu sebagai manusia, kita itu penuh dosa, penuh salah.
Makanya sebuah ibadah, sebuah penghambaan kita kepada Allah adalah dengan sholat. Dengan sholat kita bisa berdoa. Dengan sholat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anak, mari kita menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib. Karena dengan sholat kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya anak-anak, makna sholat yang kedua adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Anak-anak, jika kita sholat yang benar, sholat yang baik, sholat yang tertib, sholat yang betul, maka sholat kita itu sebenarnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Anak-anakku, sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri. Pantas kita merendahkan hati dan mengerdilkan diri kita di hadapan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaskah kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapannya? Karena semua yang kita miliki ini hanya anugerah dan kebaikan Allah. Kesadaran diri seperti ini mendorong manusia untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Anak-anak, dalam surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Anak-anak, sholatlah yang benar, sholatlah yang tertib, sholatlah sesuai waktunya, di awal waktu. Karena kalau sholat kita sudah benar anak-anak, perbuatan yang jelek, perbuatan yang jahat, suka nipu teman, suka nipu orang tua, itu semuanya akan hilang. Karena kalau sholatnya bagus, ibadah yang lain itu akan bagus. Sholatnya jelek, ibadah yang lain juga akan jelek. Itu tadi anak-anak makna sholat yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk makna sholat yang pertama tadi adalah sholat sebagai doa, dan makna sholat yang kedua adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bisa dipahami ya anak-anak? Mari kita menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya adalah makna zikir. Tentu kalian sudah tahu zikir ya anak-anak. Ketika kalian melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat sudah dilaksanakan, kita sudah salam, kemudian tentu kalian tidak langsung pulang ke rumah kan, tentu duduk dulu, zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih anak-anak makna zikir itu?
Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran kabira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Anak-anak, kemudian cara berzikir yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, anak-anak, dengan cara ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya tahmid, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, kemudian membaca Al-Quran dan bersolawat. Yang ketiga, anak-anak, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Salat membimbing manusia untuk selalu ingat kepada Allah. Dalam sholat terdapat bacaan tasbih, tahmid, dan takbir. Manusia yang sholat akan merasakan kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu sangat penting agar sholat disertai dengan hati yang khusyuk. Anak-anak, untuk selanjutnya sholat untuk ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Anak-anakku semuanya, keimanan dan ketakwaan kepadanya yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Surat Al-Imran 102. Itu tadi anak-anak, kita harus bertakwa kepada Allah. Jangan sekali-kali ketika kita mati, ketika kita wafat, melainkan dalam keadaan yang beriman. Harus kita jaga sholat kita jaga iman kita, agar kelak kita bisa bertemu dengan Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, untuk selanjutnya hikmah sholat dan zikir. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, hikmahnya adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Tentu kita akan menjadi lebih baik tauhid kita, keimanan kita. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin dengan baik. Kemudian yang ketiga, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan diperoleh olehnya, serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Kemudian yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Karena kita sholat, karena kita zikir, tentu hati kita tenang, jiwa kita tenang, jauh dari kelalaian. Kemudian hikmah selanjutnya, melatih hidup disiplin dan taat aturan, peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan. Karena sudah terbiasa disiplin sholat, waktunya terbiasa, sehingga peraturan-peraturan kelas, peraturan di masyarakat, itu kita akan selalu disiplin. Dan untuk hikmah yang terakhir, membiasakan seseorang pada perbuatan, perkataan yang baik dan bermanfaat, karena sering melakukan sholat dan zikir. Anak-anak, untuk berikutnya, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Bagaimana caranya anak-anak agar kita itu, sholat kita, zikir kita itu bisa istiqomah? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa sholat dan zikir itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Harus sadar. Keduanya menjadi pengikat diri untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Sholat dan zikir menjadikan seseorang tentram, tenang, selalu ingat kepadanya, bersyukur, sabar, dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat mempunyai dampak pada kesehatan jasmani dan mendorong semangat hidup. Kemudian yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat anak-anak. Kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas untuk melakukan sholat dan zikir. Kita akan mati, dan ingat anak-anak bahwa di dunia ini itu hanya sementara. Kita hanya akan membawa amal, bukan kekayaan dunia. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Kehidupan di akhirat nanti, bukan hanya kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Dan yang terakhir, anak-anak jangan menunda sholat dan malas berzikir. Kuatkan tekad kalian untuk segera sholat. Ketika mendengar azan, tunda pekerjaan, langsung persiapkan diri untuk sholat. Itu tadi anak-anak untuk materi kita pada hari ini tentang sholat dan zikir dalam kehidupan. Semoga anak-anak semuanya bisa melaksanakannya, bisa menjalankan sholat, melaksanakannya dengan tertib, dengan baik, dengan khusyuk, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Demikian anak-anak untuk pertemuan pada kali ini. Kita sambung di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa tutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian anak-anak, banyak salahnya Pak Arif minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.